Halo teman-teman semua, welcome to Avi Media Channel. Hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang sangat kontroversial, di mana anggota Paskibraka yang akan bertugas pada upacara 17 Agustus tahun 2024 di Ibu Kota Nusantara, yang perempuannya itu dilarang memakai jilbab. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa bisa demikian? Siapa dalangnya? Lalu bagaimana endingnya? Yuk kita bahas. Nah, kejadian ini bermula ketika Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, itu mengukuhkan anggota Paskibraka yang akan bertugas nantinya. Nah, pada awalnya ketika melakukan sesi gladi resik atau semacamnya itu, tampak perempuan itu ada yang menggunakan jilbab. Tapi ketika dikukuhkan, terlihat di foto perempuannya itu tidak ada menggunakan jilbab sama sekali. Nah, hal ini pun yang aku tahu ya, dibilang pertama kali entahlah juga, tapi ini informasi yang aku terima pertama ya. Yang nge-notice atau yang terhadap kejanggalan itu ialah Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah. Beliau mempertanyakan kenapa anggota Paskibraka itu yang wanitanya tidak menggunakan jilbab, padahal 18 perempuannya itu atau sebagian besar perempuannya itu adalah orang yang dari provinsi atau wilayah yang perempuannya itu menggunakan jilbab. Dan setelah adanya kayak semacam protes atau keberatan dari Gubernur Sumatera Barat yang tadi saya sebutkan, ini balik lagi ya, sesuai informasi yang saya terima. Itu tuh heboh, media-media heboh, sosmed heboh, netizen heboh, ada yang berdebat, ada yang pro, dan ada yang kontra. Nah, sebenarnya siapakah yang mempelopori itu? Awalnya ya itu diduga BPIP. Nah, setelah saya cari-cari apakah benar BPIP, mengutip dari Tempo, ternyata itu bukan diduga lagi. Tapi memang itu dipelopori oleh BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Mendengar ini dipelopori oleh BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, membuat ya beberapa pihak itu merasa mempertanyakan, apa sih alasannya? Salah satu pihak yang mempertanyakan itu ialah pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia atau disingkat PPI. Nah, mengutip Detik, Ketua Umum PPPI Gusta Feriza dalam jumpa persnya di Kebayoran Lama mengatakan, hal ini tuh sangat disayangkan banget gitu, karena baru pertama kali terjadi gitu. Sejak yang mengurus segala teknis mengenai anggota Paskibraka ini itu dibina oleh BPIP, karena sebelum-sebelumnya waktu di zaman ini tuh masih diurus oleh Kemenpora itu nggak ada hal atau aturan yang kayak begini gitu. Dan mereka pun mempertanyakan apa, kenapa gitu loh. Apakah karena jilbab itu mempengaruhi kecantikan dan keanggunan para anggota paskibraka yang perempuan tersebut? Gusta ini juga menanyakan, mengapa waktu pertama kali mereka tiba di pemusatan pelatihan, itu mereka diperkenankan memakai jilbab. Nah, lalu kenapa itu dilarang? Ya aneh sih gitu. Dan tentunya dari respon pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia ini bisa kita simpulkan mereka itu menolak ya adanya aturan dari BPIP ini. Ya wajar sih ditolak karena sebelumnya memang nggak ada kan. Dan ya menanggapi polemik ini juga menurut pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU itu menanggapi bahwasannya peraturan lepas jilbab ini tuh ya tidak relevan. Menurut aku juga nggak relevan sih. Pimpinan pusat Muhammadiyah juga mengkritik gitu. Dan ya apabila memang ada pelanggaran tersebut dan setelah kita bahas tadi memang beneran ada ya,
ya peraturan itu harus dicabut gitu, karena itu salah satu bentuk diskriminasi dan sangat bertentangan dengan nilai Pancasila, dan larangan ini pun jelas itu melanggar HAM gitu. Ya kalau dilihat apakah itu beneran melanggar HAM, ya balik lagi ke anggota Paskibraka yang perempuan tadi sih, apakah mereka rela jilbabnya dilepas gitu. Ya kalau seandainya memang keberatan, itu udah otomatis melanggar HAM dia. Ya memang ini kan seragam gitu, tapi kan seragam itu bisa dikombin gitu. Nah ketika dikombin, yang selama ini kita lihat itu nggak ada hal yang mencolok atau hal yang menciderai estetika dari pakaian paskibraka tersebut. Gimana menurut teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Selain beberapa pihak yang kusebutkan tadi, ya ada satu pihak lagi nih guys yang mengkritik kebijakan BPIP ini. Siapa? Yaitu Setara Institute gitu. Nah, mengutip dari Tempo, Direktur Eksekutif Setara Institute, Bapak Khalili Hasan, itu mengatakan Setara Institute menolak kebijakan yang menyeragamkan pelepasan jilbab bagi paskibraka dan paskibraka beberapa daerah dalam rangka upacara peringatan proklamasi kemerdekaan gitu. Nah, dari skala rentetan permasalahan tadi, ya menurut saya pribadi bisa disimpulkan mayoritas beberapa pihak itu mengkritik kebijakan atau aturan dari BPIP ini guys. Setelah heboh tuh ya akhirnya BPIP itu mengeluarkan statement gitu ya. Bukan mengeluarkan statement sih, tapi kayak menjawab lah atau memberikan alasan kenapa aturan ini diberlakukan ya. Nah, mengutip dari Tempo, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Bapak Yudian Wahyudi, menjelaskan bahwasannya pelepasan jilbab bagi sejumlah anggota Paskibraka itu bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera. Hah, Pak, bukannya kita ini negara bineka ya, Pak? Aduh. Nah, dasar ini, kata beliau, itu diperkuat dengan termaktub dalam Surat Edaran Deputi Diklat nomor 1 tahun 2004, yang dimana di dalam surat itu tidak terdapat pilihan berpakaian hijab bagi anggota paskibraka yang menggunakan hijab. Ya, kalau misalnya memang tidak terdapat pilihan, apakah ada aturan tertulis yang melarang gitu? Ada-ada aja. Nah, ini yang bikin sedikit agak geli nih. Pak Yudi juga menjelaskan gitu bahwasanya penyeragaman pemakaian tersebut berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Bapak pendiri bangsa, yaitu Insinyur Soekarno. Nah, BPIP ini juga agak lebih menjelaskan nih nilai-nilai yang dibawa Soekarno itu menurut kata Pak Yudi tadi ya, yaitu adalah ketunggalan dalam keseragaman. Ketunggalan tersebut diterjemahkan oleh BPIP yaitu wujud pakaian seragam. Sejak kapan Pak Bhinneka Tunggal Ika itu artinya keseragaman? Bhinneka itu aja artinya udah berbeda Pak. Ya Allah. Pakai bawa-bawa nama Bapak Soekarno lagi, menangis Bapak Soekarno itu di alam sana ngelihat nama dia dijual terus untuk entahlah Cuk. Setahu saya Pak, ketunggalan keseragaman itu kalau kita memang benar-benar memaknai Pancasila, itu keseragaman sikap dan keseragaman pikiran bahwasanya kita itu satu Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, dan bertumpah darah satu, bertumpah darah Indonesia. Bukan dalam aspek bagaimana cara orang berpakaian. Oke lah seragam. Seragamnya kan dipersamakan gitu. Apakah dengan jilbab itu seketika mengelontori atau melunturi keindahan atau kekhasan pakaian tersebut? Kayaknya ketua BPIP ini nggak ngeh kali ya kenapa Pak Jokowi tiap melakukan upacara 17 Agustus tuh beliau dengan para menteri-menterinya itu pakai pakaian adat daerah yang dimana pakaian tersebut beraneka ragam gitu, beraneka ragam warna yang indah gitu. Pada dasarnya ini menurut aku ya,
itu tuh untuk melihatkan kepada masyarakat dan dunia bahwa Indonesia ini beragam, dan keberagaman itu kita didasarkan pada satu kesatuan, yaitu cinta Indonesia. Dan yang jadi pertanyaan sekarang kan bagaimana endingnya ya. Endingnya pihak istana pun udah buka suara gitu, dan presiden kita juga meminta agar menghormati keyakinan peserta. Peserta ini dimaksud ialah para anggota paskibrakanya ya guys ya. Nah, setelah itu ketika presiden udah bersuara, maka sampailah pada endingnya, dan inilah yang sesuai harapan netizen, yaitu BPIP minta maaf dan BPIP juga membolehkan paskibraka putrinya berhijab saat upacara HUT RI nanti guys. Ya, begitulah jadinya Cok. Aku berharapnya semoga kepada para pemangku kebijakan, terlepas dari masalah ini atau masalah yang lain, kalau untuk membuat aturan ya lebih baik kita agar lebih teliti dan lebih detail dulu gitu. Lihat titik bengeknya, lihat ketika membuat aturan ini bagaimana respon masyarakat gitu. Agar itu penting loh, jangan sampai ini kita udah banyak masalah, terus ada masalah-masalah lain yang menyinari sosmed ini guys. Karena jujur aja ya, melihat orang debat-debat yang ada identik dengan agamanya itu nggak enak banget gitu loh. Karena agama itu mutlak, dan itu udah urusan ranahnya privat seseorang gitu. Nggak usah digubris-gubris, nggak usah disentil-sentil, atau nggak usah dibikin kebijakan-kebijakan yang terkesan diskriminatif guys. Ya, segitu dulu video hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, and see you next time.